馬鹿正直があだになったな、ドン桃太郎。 Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di The One and Only AQ Media. Sebelumnya, biar kalian gak ketinggalan seputar kita, kalian bisa banget melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @resnayusa. Terus ada akun Instagramnya AQ Media di @AQmedia, dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianyadi. Oke, yes, betul banget, ini dia segmen mengomentari Don Brothers yang sudah kalian tunggu-tunggu ya. Jadi gini, setelah kemarin Misu membahas mengenai unek-uneknya Om Hige yang menulis dan mengomentari Daiji si Revise, maksudnya Daiji di Kamen Rider Revise ya. Kali ini Om Hige mau coba healing dengan meresapi momentum dalam Don Brothers, momen terakhir Don Momotaro dalam series. Ngeri ya. Meskipun ada kemungkinan sih bakalan comeback di episode selanjutnya lah, kayak gitu ya. Nggak tahu juga sih, cuma ya harusnya kayak gitu ya. Sebelumnya, kawan-kawan semua yang menonton channel ini pasti merasakan gitu bahwa tidak semuanya kejujuran akan menghantarkan kita pada kebaikan dari diri kita sendiri, betul kan? Kalimat yang pantas untuk disematkan sebagai konklusi pada Don Brothers episode kali ini adalah, jika kamu tak sanggup untuk berbohong, maka lebih baik diam aja agar tidak menjawab kejujuran yang merugikanmu. Begitu ya. Itu adalah intinya. Ya benar, di sini konteksnya adalah bukan berarti kita harus menjawab dengan berbohong. Dalam suatu hal, apalagi terdesak untuk membahayakan dirimu, kamu lebih baik untuk diam. Untuk menyelamatkanmu dalam kondisi tersebut, terserah ya selanjutnya ini mau apa gitu. Terserah kamu pokoknya. Apa kamu mau jujur untuk aspek lainnya? Itu adalah terserah kamu gitu. Atau lebih baik, dalam kondisi tersebut tunggu sampai semuanya mereda dan responlah semuanya dengan jujur. Jika hal mendesak itu datang lagi, kamu bisa mengalihkan saja bahasan itu dan urgensi lawan main kamu dengan hal yang lain. Bisa kan? Ngerti nggak yang Om Hige katakan gitu? Ini berhubungan jelas dengan episode kali ini loh. Momotaro dari klan Don. Don Momotaro, kejujuran yang selalu ia terapkan dalam setiap nafasnya, membawa dia ke dalam kesialannya sendiri. Dia memang tidak bisa berbohong gitu. Namun Om Hige yakin dia sangat pintar untuk menjauhkan pokok pembicaraan yang mengarahkannya kepada berbohong itu sendiri. Gila ya, menonton episode ini dibuat beradu rasa gitu, perasaan hangat yang tiba-tiba langsung dikecewakan gitu vibes-nya oleh sebuah ekspresi mereka. Alur yang membuat kita kayak merasa hampa seketika. Mengingat Inui Takumi ya dan Yuji Kiba dulu dalam seriesnya Vice, sang kreator ini mencintai bumbu seperti ini sedramatis mungkin. Kayak sedramatis itu gitu, sulitnya membuat orang percaya seakan secara personalnya gitu. Hingga saat itu datang, sebuah saat di mana rasa percaya ini tertuang kepada satu sosok manusia ya. Hingga mereka berbagi rasa bareng-bareng gitu ya, dan sudut pandang bareng-bareng ini cocok gitu. Di antara sampahnya manusia-manusia lain yang berperan dalam kehancuran bumi secara struktural. Nah, mereka berdua ini cocok gitu. Namun, apa ya, Toshiki Inoue-sang ini sangat mengerti gitu betapa pendalaman manusia yang ia titik secara kasar gitu ya, ditilik-tilik secara kasar dan juga polos, dengan segudang karakternya yang nyata, sangat bisa menjadi sebuah manuskrip panjang dan abadi di sini. Mengulang-ulang porsi seperti ini adalah hal yang sering kita temui dan relate dalam kehidupan kita. Ingat ya, Om Hige menjadi terlalu sentimental ya dalam menulis ini sekarang gitu, kayak gimana gitu. Semua dibuat tidak lebay gitu, kerennya ya. Semua dijelaskan secara penuh arti dan juga kejujuran, namun tetap nyata gitu dan dapat kita terima di masyarakat. Bahwa memang Sonoi dan Momotaro adalah kisah yang sering terjadi dimanapun. Sebuah pertemuan yang Saru adakan mengajak semua keempat Don Brothers untuk membahas hal-hal yang personal. Kinerja mereka semua yang selalu bekerja sama sebagai Don Brothers kemudian dibahas. Saru juga adalah salah satu dari sifat kita ya yang sering kita temui. Atau kalau bukan kita ya teman-teman kita lah. Terlepas dari Kijino yang semua memendam ketidakpercayaan atas dirinya sendiri dan sifat Haruka yang ceroboh, Saru ini adalah pembuat trigger bagi semua member agar melakukan hal yang manusiawi. Meski memang benar, Saru yang sedikit angkuh, sombong akan dirinya, dan juga agak meminta afirmasi maupun kayak pujian bagi dirinya sendiri adalah hal yang sangat menggelikan ya. Namun itu tidaklah masuk ke dalam kategori mengganggu gitu. Ngerti ya? Kayak geli memang banyak dan tidak mengganggu. Toshiki Inoue-sang ini melakukan background karakter benar-benar seperlunya aja. Dan itu adalah yang relate di masyarakat umum. Yuk coba kita buat contoh ya. Kita buat kayak sebuah contoh deh kalau misalnya Saru tidak seperti ini ya. Bahwa Saru di sini kita posisikan deh sebagai seseorang yang sombong, tapi sangat ekstrim gitu sombongnya. Seperti misalnya ya, Saru ini kayak dia merasa sangat istimewa
sampai tidak mau satu cangkir dengan siapapun. Walau dia berada dalam kafe umum, dia hanya meminta cangkir baru yang belum dipakai siapapun gitu. Itu kan kayak geli dengan sombong yang sangat ekstrim. Atau kasus lain gitu, kayak Saru ini merasa jago dan ingin menantang master dalam bidang apapun di Jepang atau bahkan dunia gitu. Bahkan menatap Momotaro pun dia kayak merendahkannya dan dia nggak mau gitu. Meskipun Momotaro jago gitu. Coba bayangkan deh sama kalian semua gitu, kalau kayak gitu. Kalau Toshiki Inoue-san menggambarkan Saru selebay ini, coba bagaimana? Memang bisa aja gitu, namun jatuhnya akan terasa berlebihan dan semua tidak terfokus ke dalam inti cerita yang coba disajikan. Semua sudah terlanjur malas gitu dengan sifat lebaynya gitu. Keren kan? Bagaimana Toshiki Inoue ini membuat ini terasa hangat dan dekat walaupun karakter itu ya menyebalkan. Ada perasaan dalam di penonton gitu, dimana, oh iya, karakter sombong seperti itu acap kali kita temukan ya dalam tetangga kita. Well, itulah salah satu yang membuat kenapa kita merasa terhubung dengan Don Brothers. Kita jadi ngerasa dekat gitu. Om Hige mah orangnya jujur ya. Jadi kalau series ini berjalan bagus, bagus banget ya akan Om Hige puji, jujur aja. Dan Om Hige sebutkan poin gitu, di mana yang dirasa bagusnya di mana dan berkualitasnya di mana. Kalian jangan melupakan ya bagaimana Om Hige dulu memuji Revise pada episode awal-awal. Ingat kan? Karena ya emang bagus dan menarik. Coba kalian ya coba tonton video Om Hige dulu yang membahas Revise ya awalan ya. Jadi Om Hige mencoba netral gitu dan sangat objektif. Itu harus ya. Jangan karena Revise pernah bagus terus Om Hige jadi diem aja gitu pas Revise jelek gitu. Jadi nggak ngeritik atau apapun gitu, nggak bakal. Jadi buat yang kemarin nggak setuju ya pendapat Om Hige ya kalian nggak setuju gitu. Toh di sini saya udah jelasin semua alasannya. Jadi ketika Don Brothers ini kasusnya sangat keren bagi Om Hige ya beginilah. Pasti Om Hige puji dan pasti ya di spill gitu yang mana yang bagusnya gitu, bagian mana yang kerennya gitu ya. Nah, kita lanjut lagi. Obrolan dari keempat Don Brothers ini juga mulai ke bridging ya, di mana mereka sudah menargetkan secara umum bahwa Noto adalah musuh mereka. Selain menetralkan Hitotsuki, Don Momotaro sudah menargetkan bahwa Sonoi harus dikalahkan. Terlepas dari sebuah brothers feeling yang sudah penuh mereka rasakan dalam mode human, walau kenyataannya mereka berdua bukanlah human. Untuk fokus, Hitotsuki ini ada seorang ibu-ibu yang selalu ingin menjadi center of attention dalam hal apapun ya. Notabene si ibu-ibu ini adalah manusia yang haus atensi. Cuma sayangnya atensi tersebut ia dapatkan dengan cara yang menyebalkan. Semua membenci dirinya. Semua merasa kehadiran ibu-ibu ini adalah hal yang menyebalkan. Semua dibuat risih oleh dia. Nah, seperti ini ya, ibu-ibu kesepian yang menurut Om Hige agak bodoh. Mencari atensi karena sepi, dengan cara yang seperti itu ya makin sepi lah dunia dia lah. Orang malah makin ngejauh gitu, orang malah makin risih. Tapi untuk orang seperti itu ya nggak kepikiran ya ke situ ya. Makanya ia melakukan hal tersebut. Realistis nggak? Keren ya? Menyebalkannya emang sering kita temuin. Tetangga Om Hige juga ada sih yang kayak gini mah. Background ibu-ibu ini yang bernama Fusako adalah seorang ibu-ibu yang menjadi sedikit terkena stresor yang banyak sih. Mungkin agak depresi juga kali ya, mengingat dia pas selesai melakukan kehebohan itu selalu sendiri dan mengutuk orang lain dengan sumpah serapah. Dia menjadi seorang Hitotsuki disebut sebagai Judenki dari motif Juden Sentai Kyoryuger ya. Dalam opening perubahannya pun menggunakan sound kayak Kyoryu ya, di sana udah kedengeran gitu. Adegan Master mencium tangan Fusako adalah hal yang cukup geli, namun itu yang sering dilakukan oleh para hosto atau para peramu pria di Jepang dan umumnya emang ibu-ibu bahkan nenek-nenek yang kegirangan dengan servis seperti itu di Jepang itu banyak ya. Lanjut lagi dalam menjalani aktivitasnya masing-masing di bumi, Sonoi dengan kesendiriannya mencoba merangkai apa yang ia rasakan, mencoba meresonansi dengan dunia dan juga kebiasaan manusia. Dan di lain sisi ada Sononi ya, yang kayak selalu mencari tempat fancy, dan dia selalu mencoba mempelajari sisi manusia yang tidak membosankan. Karena pria yang menggodanya sudah pasti membosankan kata dia. Karena pria yang menggodanya ini kayak ya gitu-gitu aja gitu. Kasian juga ya Sononi kemana-mana selalu aja digoda gitu. Apa to the point itu kah lelaki di Jepang kayak mengutamakan kayak ada cewek kayak gitu langsung ya kayak apakah in real life begitu? Ya mungkin kalau tempatnya kayak diskotik wajar gitu ya, kayak kebanyakan nggak sober gitu. Lanjut lagi kelakuan Sonoza ya, dimana ia berusaha mempelajari emosi dan juga gimmick dari manusia secara sosial. Semua mendapatkan sebuah pesan dari sebuah entitas lain. Hewan sih, kayak ada merpati, anjing, dan juga ikan gitu. Semua ke arah dimana klan Don yang tersisa adalah sebuah clue bahwa Don Momotaro emang harus dimusnahkan. Sebuah catatan kelam dari klan Don yang juga merusak di masa lalunya.
Dimana sebelum menjadi sekarang, sebelum Jin Momoe menemukan Taro berpuluh-puluh tahun ke belakang, Momoe ini dibuang ke bumi guna menyelamatkan Clandon dari pemusnahan massal secara besar-besaran tersebut. Sebuah ironi yang tragis enggak sih? Kayak, aduh gelap juga gitu. Coba nyalain lampu dong, ungkap netizen yang selalu ngomong dark. Dark ini om, gelap banget katanya kayak gitu ya. Lanjut lagi, lewat para hewan tadi, para dewa Noto menggunakan hal itu untuk berkomunikasi dengan Sonoi, Sonoza, dan juga Sononi, pewaris kerajaan yang digulingkan. Don Momotaro adalah musuh para dewa Noto. Dosa klan Don di masa lalu adalah pembawa Noto kepada jurang kehancuran. Dari sebuah perkataan Sono yang merujuk kepada Noto seharusnya berhubungan baik dengan manusia, adalah merupakan sebuah akal-akalan katanya dari klan Don juga, yang malah membalikan keadaan untuk menggulingkan Noto ke Ideon, sebuah teori kehancuran, yang membuat Noto membalas itu semua dan melaksanakan dendam tersebut dengan membantai klan Don. Ini sih keduanya juga sama-sama aja bobrok ya. Dan jika timeline mereka ini sama secara umur ya, si Momoe sama si Sonoi ini. Padahal Momoe dan Sonoi ini mungkin belum ikut juga ya dalam peperangan kehancuran tersebut. Ya balik lagi ya, mereka dibebankan dosa klan di masa lalu, yang menjadikan hal tersebut kayak sebuah keharusan. Ini adalah sebuah ironi yang sangat pasti. Kita balik lagi ke lain keadaan di mana flashback yang dijelaskan mengenai Inu dan juga Natsumi adalah saat di mana Inu sedang bermimpi. Yang menarik adalah di sana Inu berkata bahwa jika Natsumi sudah menjadi ahli kecantikan, pastinya kita nggak akan ketemu. Ya, taunya ya bener aja ya. Sekarang dia udah jadi Miho, yang notabene memang sebuah kopian ataupun kayak pengendalian dari Juto, seorang ahli kecantikan yang tak ada hubungannya dengan Inu. Kita tidak akan terlalu ngebahas Fusako ya. Emang ibu-ibu ini kayak tua bangka ini kayak menyebalkan gitu di sana ya. Berebut baju dengan ibu-ibu lain juga merupakan sebuah scene yang membuat kita males gitu kalau terjadi di dunia nyata bertemu orang kayak gitu. Udah paling bener emang kitanya ngejauh, tapi malah Fusako emang takut kesepian gitu. Kayak sebuah kontra ya. Berbuat sesuatu hal yang malah ngejadiin orang gak mau sama dia. Sepi terus makanya hidupnya gitu. Emang bener sih. Ada pepatah yang bilang, jangan jadikan apa yang menimpamu selama ini sebagai alasan kau menimpa orang lain. Orang lain mah nggak ada hubungannya gitu. Kamu diegoisin kayak sama orang lain bukan berarti kamu harus kayak gitu juga. Nggak ada hubungannya sama siapapun gitu. Apa yang kamu tuai, apa yang kamu tanam gitu. Ketika orang lain menuai perilaku buruk dan kamu kena imbasnya, maka si pelaku nantinya dapat balasannya sendiri gitu. Bukan berarti kamu harus melakukan hal seperti itu gitu. Terus aja gitu. Emang hukum kehidupan ya. Ya lanjut lagi ya, asli gitu kayak sedih banget di menit 11.57 ya, pertemuan Sonoi dan Momoe. Ya memang jujur sih bro vibes banget ini ya, udah keren gitu. Membuat ini semua semakin menyedihkan ya. Dibuat keren, dibuat hangat, buat bridging ke arah yang sangat menyedihkan. Mereka sudah saling percaya, ketidakmampuan untuk berbohong menjadi satu-satunya keraguan dalam diri Momoe. Dan dengan lugasnya Sonoi menyadari hal itu, udah saling mengerti gitu. Semua berjalan menjadi tak sesuai saat Momoe mencoba untuk sejujurnya dalam berkehidupan. Momoe tak mau berbohong, sebetulnya problem solving yang harus Momoe pakai adalah sebuah timing. Itu sebuah kesadaran di mana konteks harus benar ia pahami. Momoe harus tahu di mana ia harus bicara, di mana ia harus terdiam, di mana ia harus mengalihkan pembicaraan tersebut, di mana dia harus menebalkan pokok pembicaraan. Itu harus Momoe lakukan gitu. Ini adil kan? Bukan berarti Momoe harus berbohong. Seharusnya bila ia tidak mau berkata bohong, lebih baik tidak menjawab apapun. Namun, jika dalam satu kesempatan ternyata diam tersebut tidak memberikan suatu solusi, Momoe hanya perlu untuk berkias kata ataupun mempermainkan kata, di mana orang akan kesulitan memahami apa yang sebetulnya terjadi atau apa yang sebetulnya diutarakan oleh lawan main gitu ya. Kayak misal ditanya nih gitu, Momoe Taro, apakah yang membuatmu kuat gitu? Ditanya dia. Maka mungkin Momoe harus menjawab kayak, kesan kuat tidak ada dalam kamusku. Aku menjadi seperti ini karena ini adalah wujudku sendiri. Ini adalah diriku. Kuat adalah diriku. Bisa gitu. Momoe tidak perlu berbohong seperti malah menjawab aku kuat. Karena aku dulu melakukan sebuah latihan yang mungkin kalian tuh nggak akan bisa lakukan gitu. Aku bisa menghancurkan matahari dalam 2 kali latihan. Itu mungkin bagiku gitu. Itu kan bohong jatuhnya gitu. Nggak kayak gitu. Atau mending kayak diem itu tadi sih. Ini bukan unek-unek ya gitu. Jatuhnya kayak kita nggak mau gitu Taro diganti sih. Kita nggak mau Taro mati gitu. Kerasa kayak preview minggu depan gitu Jiro muncul, udah kayak kelihatannya kayak Ranger pelengkap nggak sih? Kayak Jiro bagusnya jadi Six Ranger aja gitu. Semoga emang plot di episode depan ini kayak sebuah jawaban yang sangat menarik, di mana Momoe ternyata bisa dibangkitkan dan kembali menjadi Don Momotaro. Bisa aja ya. Saat Zyudenki mulai merusak kota, Momoe Taro ini berjuang sendirian.
Sebelum akhirnya datang si Inuzuka, ketiga Don Bro lainnya kayak Haruka, Saru, dan juga Kiji memutuskan untuk membuat sebuah pelajaran agar Taro paham dan juga peka. Karena perkara tadi itu ya, yang setidaknya Taro itu kayak menyambut mereka dengan sedikit pujian, walau nyatanya tidak ada pujian sama sekali dari Taro. Don Brothers ini selalu mengaitkan motif Sentai, tema monster, dan tema cerita ke dalam satu frase, bermakna yang sangat luas di sini. Dan untuk makna kali ini adalah sebuah perhatian. Dimulai dari menarinya Zyuden Kyoryuger ya, yang tadi sangat menarik perhatian ya. Koreografinya sangat menarik perhatian untuk orang melihatnya. Motif muka Zyudenki yang mirip kayak Gabu Revolver. Kesan ingin diperhatikannya si Saru, Kiji, dan Haruka tadi ya oleh Momoi ya. Kesan perhatian tadi. Terus ada perhatiannya brother vibes dari Sonoi. Sampai-sampai sangat problematiknya si Fusako gara-gara ingin diperhatikan oleh banyak orang gitu. Dan Fusako jadi gitu juga gara-gara orang yang selalu ngasih perhatian buat dia itu meninggal gitu. Kayak keren banget ini. Satu kata perhatian bisa merembet kemanapun gitu. Temanya ini sangat keren ya. Menit 15.40 adalah saat dimana identitas Sonoi dan juga Momoi saling terungkap. Mereka kaget, mereka campur aduk, penonton juga merasakan hal yang campur aduk banget. Dari semangat mulai merasa sedikit hampa, berasa banget alurnya kayak berubah-ubah namun tetap dengan porsi yang pas, tajam gitu. Dengan perasaan sedih masing-masing, mereka membicarakan batalnya makan bareng Oden. Ya maksudnya bukan makan bareng sama orang bernama Oden, tapi makan bareng, makannya Oden gitu. Terus ada bertemu di kesempatan berikutnya gitu kan, mereka udah berjanji. Dan janji mereka masing-masing ini setelah menyadari bahwa musuh yang nyata bagi mereka, ya pasti nggak jadi gitu. Mereka masing-masing adalah ya musuh itu tadi gitu. Dia musuh saya musuh dia gitu. Adalah salah satu dari mereka sendiri ya. Ini sumpah gitu, setupnya semua clean ya. Terasa sih kayak nggak tergesa-gesa ya, padat dan penuh penghayatan gitu. Cuma kesel gitu. Terkesan memanfaatkan momen dan sebuah kenyataan gitu. WTF sih Sonoi ini kayak kenapa malah nanya apa kelemahan Momoi. Dan WTF juga Momoi yang nggak bisa menghindari pertanyaan malah menjawab secara gamblang pertanyaan si Sonoi. Dua-duanya sama-sama ngebuat adeh gitu, memberikan suasana yang jadi kelam tadi. Balik lagi ke pertarungan menuju Momoi End ya, yang awalnya menolak membantu Saru yang memimpin aksi mogok tersebut, lama-lama nggak tahan dan juga nggak tega. Momoi sendirian aja udah keserang sana-sini gitu sama Sononi dan juga Sonoza. Akhirnya Saru malah memimpin keduanya untuk membantu Taro. Mereka akhirnya berubah dan kelima Don Brothers ini bertarung bersama-sama, hingga menjadi Robotaro dan juga Gatai untuk melawan Zyudenki. Nah, kita lanjut lagi dan tibalah ya sekarang di menit 22:05. Di mana Momotaro sudah mengungkapkan sebelumnya bahwa kelemahannya apa ialah kondisi tubuhnya setelah proses berubah menjadi Don Oni Taijin. Om Hige ingin sih ke depannya kalau Momoi masih hidup, satu tim menjaganya sejenak saat rasa lemah itu hadir gitu. Kayak kejujuran saat Momoi ini lemah harus dijaga sama timnya gitu. Kalau nanti masih ada ya. Jujur kelicikan dan ketidaksportif dari Sono ini ngebuat Om Hige kesel gitu sama dia gitu. Ini dia yang Om Hige bilang gitu, beraneka rasa saat menonton episode ini gitu. Sonoi kurang lebih pada akhirnya adalah apa ya, such a loser gitu. Harusnya kalau dia ada respect dan sebelumnya menghargai Taro sepenuhnya, dia harusnya bertarung secara adil aja gitu. Guna ya pride itu tadi gitu. Ini semakin membold kesan dia nggak sanggup melawan Taro pada akhirnya karena Taro kuat. Ini episode yang sangat hadeh gitu, menyedihkan, yang membuat perasaan tidak nyaman gitu. Baru kali ini nonton Sentai lagi dengan perasaan tidak nyaman gitu, dalam artian sedih dan bisa dikatakan terdiam gitu. Rame gitu Sentai ini, kayak aduh beraneka ragam lah rasa gitu ya. Sentai sebelumnya kebanyakan flat aja gitu, apalagi setupnya. Cuma kita juga nggak tahu ya apakah ada kejutan lain kayak di masa depan di episode lain. Bisa tiba-tiba Momoi terlempar gitu ke belahan universe mana gitu sebelum akhirnya dia ke bumi. Atau Sonoi sengaja menaruh kayak Momoi kemana. Atau tragisnya ya, ini sih tragis banget ya, yang memang berakhir seperti ini dan diganti oleh Jiro. Karena jujur ya, Momotani Jiro ini kayak aduh, first impressionnya Om Hige kayak malas gitu. Balik lagi leadernya yang berisik kayak dan banyak omong gitu, ini kayak apa ya, muka-mukanya udah cocok jadi Six Ranger, kayak Ranger tambahan aja. Pokoknya kita tunggu aja gitu, semakin menarik ini Don Brothers. Terima kasih guys telah menonton, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.